Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faizat Ruhairiyah, NIM 20110103005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi yang mencakup tentang konsep, model, prinsip-prinsip, dan pendekatan dalam mendesain organisasi. Definisi struktur organisasi. Tahukah kamu apakah itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Dan lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa organization structure defines how tasks are to be allocated, who reports to whom, and the formal coordinating mechanism and interaction patterns that will be followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur. Struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang mengkoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan, struktur dalam konteks grup adalah standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunitas, dan imbalan, serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas, dan hubungan antara berbagai subunit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Dalil tentang struktur organisasi. Islam sangat menganjurkan adanya kepastian struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang mempunyai arti, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Dengan adanya struktur organisasi, maka sistem sosial akan berjalan dengan lancar. Dapat dibayangkan, jika Allah tidak memperkenalkan dan mengajarkan struktur organisasi pada manusia, maka kehidupan menjadi tidak dinamis. Namun, secara kaidah fakta, struktur organisasi yang membuat dunia dinamis dan bergerak. Setelah tadi kita mempelajari tentang definisi struktur organisasi dan dalilnya, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang definisi desain organisasi. Desain organisasi mempunyai arti menyeleksi kombinasi struktur organisasi dan sistem pengawasan yang mengarahkan perusahaan untuk menerapkan strategi secara efektif yang akan menciptakan keunggulan bersaing. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Lalu, bagaimana sih konsep dalam mendesain organisasi? Dalam mendesain organisasi, ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil. Keputusan itu mencakup pembagian pekerjaan atau division of labor, pendelegasian wewenang atau authority delegation, pengelompokan tugas atau departmentalization, dan yang terkait dengan span of control. Yang pertama, division of labor. Manajemen perlu memutuskan bagaimana membagi pekerjaan yang kompleks menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih simpel atau lebih kecil. Yang kedua, authority delegation. Membagi wewenang dalam jabatan-jabatan yang telah dibentuk. Kewenangan dapat diartikan sebagai hak untuk mengambil keputusan tanpa menunggu petunjuk dari atasan dan untuk memerintah pihak lain yang sudah ditentukan. Yang ketiga, departmentalization. Hal ini merupakan sejenis klasifikasi pekerjaan yang dapat menghasilkan kelompok pekerjaan yang homogen atau sebaliknya, bisa juga memunculkan kelompok pekerjaan yang heterogen. Dan yang keempat adalah span of control. Hal keempat yang dijadikan pertimbangan dalam membentuk struktur organisasi adalah besarnya satu kelompok kerja yang diinginkan atau banyaknya anggota yang proporsional untuk dikelola oleh seorang supervisor.
Selanjutnya, model desain organisasi. Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Model organisasi berdasarkan desain organisasi menurut Gibson et al. Ada dua macam, yaitu model desain mekanistik, menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Model ini sangat kompleks karena menekankan pada spesialisasi kerja, sangat disentralisasikan karena menekankan wewenang dan tanggung jawab, sangat formal karena menekankan fungsi sebagai dasar utama departementalisasi. Model desain organik. Model desain organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Prinsip dalam mendesain organisasi. Struktur dan desain organisasi bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Desain diperlukan untuk mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Ada 4 kiranya prinsip-prinsip pokok desain organisasi yang menjadi acuan dalam mendesain organisasi. Yang pertama, struktur harus disertai dengan strategi yang baik sehingga tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian struktur berdasar kebutuhan organisasi dan hendaknya diisi oleh petugas yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tingkat hierarki dalam struktur hendaknya jelas dan menghindari mata rantai struktur organisasi yang rumit. Dan yang keempat, rentang kendali harus dirujuk kepada peningkatan kualitas organisasi, pelayanan, dan kesejahteraan pegawai. Materi yang terakhir adalah pendekatan dalam mendesain organisasi. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matriks. Yang pertama, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Yang ketiga, pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Yang keempat, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi itu beroperasi. Dan yang terakhir, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi struktur dan desain organisasi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.